Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidat wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembahasan kita masih kitab Muslim Tetapi Musyrik, dan kita sudah sampai di pembahasan terakhir nih teman-teman nih, di mana kita sedang membahas 61 faedah yang alhamdulillah dibantu dirangkum oleh Ustadz Abdul Twasikal hafizallahu taala. Baik, kita masuk di poin ke-10. Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala menjelaskan tentang hakikat syukur, teman-teman. Wa anna syukra yakuna bil qalbi wal lisani wal jawarih. Nah, ini penting nih. Syukur haruslah dijalani dengan mengakui nikmat dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan menggunakan nikmat tersebut dengan anggota badan. Yang dimaksud dengan anggota badan adalah digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Betapa banyak orang yang kadang-kadang ana bersyukur nih. Alhamdulillah ana dapat proyek gini-gini. Tapi ketika dapat uangnya, ketika transferannya masuk di rekeningnya, apa yang pertama kali dia pikirkan? Ana mau beli mobil mewah. Ana mau penuhin garasi ana dengan moge. Ya kan? Anda mau ganti rumah yang ada kolam renangnya. Apakah terpikir, wah, Anda mau bikin pesantren, Anda mau Anda mau umrohin semua karyawan Anda? Apa terpikir itu? Atau sebaliknya? Jadi, kalau misalnya bersyukur dengan lisan aja nggak cukup, bro. Tapi kita harus gunakan tuh nikmat itu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk taat kepadanya. Ketika uang digunakan untuk hal-hal yang bahkan bisa bersifat mubazir, beli mobil sampai 6,5 lusin. Bang, beli mobil setengah lusin. Ini beli mobil apa beli duku ya? Ya kan? Ana juga beli setengah lusin, gelas tapi kadang suka pecah sama Isam. Ya kan? Beli mobil apa beli duku nih setengah lusin. Terus kalau pergi, emang mobilnya mau dipakai bareng-bareng konvoy gitu? Anda mau kerja, 6-6-nya gitu, berjejer gitu. Enggak. Paling yang didudukin cuma bisa satu. Gak bisa separuh badannya di mobil sebelah, separuh di sini. Mubazir. Dan apakah itu bentuk mensyukuri nikmat? Iya, Anda bersyukur nih. Anda dulu nggak sempat punya kayak gini, jadi Anda mau beli. Nggak kayak gitu. Kita harus syukuri dalam hati bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuan kita. Ya kan? Baca hamdalah, alhamdulillah. Lalu menggunakan nikmat tuh dengan anggota badan. Itu yang berat tuh. Karena kadang orang tertipu nikmat tuh lebih mudah dibanding ketika dapat musibah. Kalau lagi musibah, ingat tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa aku begini ya Allah? Kenapa aku dipecat? Kenapa begini? Bersimpu nangis gitu. Tapi ketika dapat nikmat, jegleng, menang tender, masuk ke rekening, profit 1 miliar. Langsung beli tiket? Ya jarang. Langsung beli tiket haji saat itu juga. Atau satu kantor kita berangkat umroh bulan depan. Enggak kan? Ada yang dipikir, apa yang belum Anda beli ya?
Apa yang Anda nggak sempat nikmatin waktu dulu Anda masih susah? Yang dipikir gitu tuh kadang-kadang. Makanya, apakah itu bentuk bersyukur? Enggak. Bentuk bersyukur itu digunakan untuk ketaatan. Untuk lebih takwa kepada Allah. Untuk berbagi dengan tetangga. Bagaimana bayangin teman-teman? Rumah mewah, kolam renang, mobil berjejer, tetangga sebelah bingung mau makan apa, kontrakan banyak di sebelah. Yang orang-orangnya bahkan mereka pada duduk di luar tuh. Karena nggak mampu bayar listrik. Bisa kita hidup seperti itu? Nggak punya perasaan teman-teman kayak gitu. Dan kita sama tetangga harus baik. Karena dia adalah keluarga terdekat kita. Baik, kita lanjutkan. Yang poin 11. Poin 11 sampai 13 boleh dibaca mukrinya nih. Ada mukri baru. 11. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hakikat syukur. Wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Syukur haruslah dijalani dengan mengakui nikmat dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, dan menggunakan nikmat tersebut dengan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah. Majmu'ah Al-Fatawa 11 135. 12. Bersabar dengan beragama. Maksudnya agar bersabar dalam menjalankan agamanya. Karena setiap orang akan mendapatkan cobaan dan ujian. Ujian yang ada akan diberikan sesuai tingkatan iman. Baik, sekarang kita masuk tentang bersabar dalam beragama. Maksudnya adalah agar bersabar dalam menjalankan agamanya. Karena setiap orang akan mendapatkan cobaan dan ujian. Ya kan? Dan teman-teman, al-ibtila alias ujian adalah cobaan teman-teman. Ujian yang diberikan ke hamba itu bisa berbagai macam bentuknya. Bentuknya itu bisa tertahan suatu kenikmatan bagi mereka. Contoh tertahan kenikmatan, biasanya nelen rujak, kredok, fried chicken, bye-bye aja tuh. Tapi ketika ditahan nikmatnya tenggorokannya, nelen sakit, udah tuh. Mau dikasih steak paling mewah di Jakarta, nggak ketelen tuh. Sakit tenggorokan. Iya kan? Pengennya air jeruk, anget aja. Itu tuh salah satu bentuk ujian, tertahannya kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang kita lupa dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini adalah nikmatnya silaturahim. Nikmatnya sosialisasi, nikmatnya ketemu sama keluarga. Ketika lagi pandemi kayak gini, kita jadi takut ketemu orang, ya kan? Kita lockdown di rumah. Kita mesti jaga jarak. Bayangin teman-teman. Tertahan tuh, nikmat silaturahim ke rumah tetangga, ketemu jidah, ketemu enjit, ketemu ami, ameh. Tertahan semua tuh nikmat. Pas lagi kayak gini nih kita harusnya bersyukur tuh. Ya Allah, maksudnya gini, bersyukur tuh yang dulu-dulu ana nggak syukurin tuh nikmat silaturahim tuh. Nikmat bisa ke rumah mertua, nggak disyukurin tuh. Ya udah biasa aja, semua juga begitu, mikirnya kan gitu. Pas lagi corona gini, langsung berasa 8 bulan nggak ketemu si A, nggak ketemu si B, ketemu-temu udah kurus, tuh udah gemuk, ya kan? Atau udah meninggal. Itu salah satu bentuk tertahannya kenikmatan tuh. Atau terjadi sesuatu yang tidak mereka sukai, misalnya kecelakaan, rumahnya kebakaran, ujian semua tuh. Dan ujian ini teman-teman tidak menunjukkan rendahnya seseorang kok, tidak menunjukkan rendahnya derajat seseorang, bukan. Apakah kalau diuji dengan ini, wah dia berarti lagi dihina sama Allah Subhanahu wa taala, dihinakan. Atau dia karirnya mulus di kantor, atau proyeknya menang terus, atau jualannya di pasar Tanah Abang laku terus, omsetnya miliaran. Apakah dia dimuliakan? Enggak. Itu semua ujian. Ya kan? Dan jika diuji dengan musibah, ya, adanya ujian ya, itu
Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan seseorang dan membersihkan dari dosa-dosanya. Ujian itu bisa kesenangan, bisa kesulitan. Ya kan? Dan kalau orang berhasil, misalnya didapat kesenangan nih, omsetnya 20 miliar jualan kain di Tanah Abang misalnya. Itu ujian tuh, uang sebanyak itu tuh. Apa dia gunakan untuk ketaatan atau dihambur-hamburkan untuk urusan dunia. Jika dia gunakan untuk ketaatan, tentu itu menjadikan ujian buat dia, bahwa Allah ingin mensucikan dirinya. Ingin dia nambah pahalanya tuh dari sedekahnya. Allah inginkan kebaikan dari dia. Atau jika ada orang yang rumahnya kebakaran, ya kan? Atau anaknya sakit, dan dia bisa nerima dengan sabar, itu tandanya Allah ingin mensucikan dosa-dosanya. Jangan malah sebaliknya, ketika dikasih ujian malah kufur, malah tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, makin gak mau sholat, makin gak mau puasa, makin gak mau ibadah, makin gak mau beramal soleh, dan pada akhirnya jatuh pada kekufuran, jadi murtad. Nauzubillah, teman-teman. Ada orang-orang kayak gitu, yang ketika ditimpakan ujian musibah, misalnya gini, ada orang diberhentikan dari kerjaannya, atau proyeknya berhenti, perusahaannya nggak jalan, karyawannya dirumahkan, beras di rumah habis, anak istri kena corona, kontrakan habis. Kalau orang yang sadar bahwa ini teguran, ini ujian, balik tuh makin kencengin ibadahnya. Tapi jika orang yang lalai, dia akan, kok Allah nggak adil sama gue? Bayangin teman-teman. Dan apa yang terjadi? Oh, ini berarti bukan Allah nggak sayang sama gue, pindah agama aja dia. Ada orang-orang kayak gitu teman-teman. Semudah itu menggadaikan imannya karena ujian. Padahal ujian itu jika dia bisa sikapi dengan baik, malah bisa menaikkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian ini diberikan sesuai tingkatan iman. Ujian terberat ya para nabi, ya kan? Sebagaimana Nabi Ibrahim, anaknya diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih. Ada teman-teman di sini yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ada teman-teman di sini yang anaknya dan istrinya menolak untuk diajak naik ke perahu agar selamat di dunia. Dan melihatnya tenggelam. Enggak ada. Ada teman-teman di sini yang istrinya kafir dan menolak dan membantah dan LGBT. Insya Allah enggak ada. Ada teman-teman di sini yang dikejar oleh penguasa hingga ke pinggir laut. Enggak ada. Ujian kita ya alhamdulillah ya. Ya kadang sempit rezeki ya sedikit lah. Misalnya flight berkurang, nggak terbang. Atau pilot mendadak gajinya ratusan juta, mendadak 0 juta. Terus kita, Allah nggak adil gitu. Enggak. Sabar. Innamal usri yusra, ya kan? Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jalanin aja. Selanjutnya, yang ke-12, mendapatkan ampunan dari Allah. Maksudnya setiap hamba jika terjerumus dalam dosa, maka dia segera bertobat. Nah itu, kalau misalnya manusia kullu bani Adam khoto, setiap anak keturunan Adam berbuat dosa. Gak ada kita yang maksum di sini, yang di Zoom ini gak ada yang maksum. Gak ada yang terbebas dari dosa. Tapi sebaik-baiknya hamba adalah yang ketika buat dosa, dia bertaubat, maka naik derajatnya. Jadi jangan berharap jadi orang yang Anda terbebas dari dosa, nggak mungkin. Tapi berdoalah, minta kepada Allah, bertaubatlah atas dosa-dosa kita. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala dijaga kita dari dosa-dosa yang rutin kita kerjakan.
dijauhkan dari teman-teman yang mengajak berbuat dosa, gitu doanya. Ya kan? Nah, dan ini adalah 3 perkara yang merupakan tanda kebahagiaan. Yang pertama, jika diberi nikmat bersyukur, jika mendapatkan cobaan bersabar, dan jika berbuat dosa, segera meminta ampun kepada Allah. Ana yakin teman-teman udah hafal sekarang. Ana saking seringnya Ana ulang-ulang. Tapi bukan berarti hafal itu bisa langsung diamalin kan? Secara theoretically speaking ya mudah. Tapi ketika kita yang hadapin in your face gitu, ketika dapat transferan, menang tender gitu, mudah? Enggak. Ketika dapat cobaan, mudah? Enggak, bersabar tuh enggak mudah. Tapi kita harus latih teman-teman. Mulai dari sekarang, pelan-pelan. Dan jika berbuat dosa, segera minta ampun kepada Allah. Minta sama Allah, dimudahkan tahu mana perbuatan kita yang dosa, mana yang enggak. Para ulama zaman dulu tahu tuh dosa yang mana yang dia kerjakan yang berakibat memberi efek kepada kehidupannya. Karena saking dikitnya dosanya. Kalau kita, nauzubillah, orang yang di sana deh, nggak usah kita. Sebagian orang saking banyaknya dosa sampai nggak tahu dosa yang mana yang bikin dia seperti ini sekarang. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjadi orang-orang yang dapat menerapkan 3 konsep ini. Dan ketiga ini harus ada 3-tiganya. Dan kalau salah satu aja nggak ada, itu tanda kebinasaan, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Di sini dijelaskan mengenai Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim AS. Adalah hakikatnya tauhid. Menyembah Allah semata dengan memurnikan hanya agama atau ibadah hanya kepada Allah. Sesuai dengan Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala kembali mendoakan. Demikianlah selayaknya seorang yang akan mengajarkan ilmu, hendaknya dia membiasakan diri untuk mendoakan orang yang akan diajar olehnya. Ya kan? Jadi Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Dan ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam intinya adalah hendaklah engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan atau mengikhlaskan agama kepadanya. Jadi nggak cukup kita tuh cuma menyembah Allah semata, nggak cukup. Tapi juga harus dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Jadi selain kita menyembah kepada Allah semata, kita juga harus menjauhi berbagai macam kesyirikan, teman-teman. Iya kan? Jadi bukan serta-merta kita menyembah kepada Allah semata dan that's it, udah finish, enggak. Kita harus sertakan juga dengan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Jangan ada embel-embel, ya ana tambahlah sama ini, percaya sama si ini, sama si itu. Enggak. Gantungkan semua seluruhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita, doa kita, penyembelihan kita. Jangan cuma yakin, ya Allah Subhanahu wa taala lah yang nyiptain kita semua. Tapi ana juga minta-minta di kuburan, ana juga minta-minta di pohon. Enggak boleh kayak gitu. Jadi inti dari ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan memurnikannya dengan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Itulah inti dari kata tauhid. Jadi kalau dengar kata tauhid udah paham nih. Ya. Dan sesuai dari firman Allah Ta'ala di surat Az-Zariyat, bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia mentauhidkan Allah. Iya kan? Buat beribadah, buat mentauhidkan Allah tuh. Untuk beribadah kepadaku semata. Semata itu yang nggak ada lagi yang lain yang diibadahi. Dan dijauhi itu kesyirikan-kesyirikan. Tapi apa yang terjadi ternyata teman-teman? Ada yang mengerjakan tujuan hidupnya
Ada yang tidak mau mengerjakan tujuan hidupnya dengan sadar. Ada yang samar-samar alias nggak tahu. Bagi yang nggak tahu, belajar. Ada juga yang tidak mau mengerjakannya karena nggak mau tahu. Semoga kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat menolak kebenaran, sombong dan menolak kebenaran, teman-teman. Karena ada orang-orang yang kayak gitu. Baru bikin artikel tentang syirik di thehabaib.com, udah ada yang komen, kok dikit-dikit syirik sih? Dia nggak tahu bahwa ini sesungguhnya ajaran inti dari semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran inti yang kita bahas nih, ajaran inti agama kita nih. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Cuma itu doang tuh ajaran inti. Yang fikih sholat, fikih zakat itu pelengkap. Tapi yang paling inti, yang paling utama, yang paling bonggol, yang paling gede porsinya tuh ya ini. Belajar tauhid ini. Dan sangatlah rugi kita kalau kita nggak mau belajar. Dan nggak mudah belajar tauhid. Karena syaitan selalu goda. Udah nanti aja lah bro, lu juga udah pernah denger. Sis, PO yang kemarin belum kelar sis, kita urusin PO aja nggak usah belajar. Iya kan? Godaan-godaan itu pasti ada. Atau report yang kemarin belum kelar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah semangat belajar tauhid. Jangan pernah bosan. Karena ilmu kita akan tauhid nggak akan pernah cukup. Harus selalu kita perbaharui lagi, belajar lagi, ingat lagi, perdalam lagi. Agar salah satu pintu kita beramal. Dan teman-teman sadari, orang-orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang menyelisih tujuan penciptaannya. Menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih syariat Allah. Nekat kan? Ada yang sadar, ada yang nggak sadar tuh nekatnya tuh. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta ini. Yang akan menghisap kita di hari akhir. Yang akan menentukan yang telah menentukan kita masuk di surga atau di neraka. Kita ikhtiar nih agar Allah beri rahmat kita agar kita bisa masuk surga. Dan lihat dari keseharian kita. Introspeksi. Apakah di diri kita banyak karakter calon penghuni surga apa calon penghuni neraka? Lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang berbuat dosa atau beribadah kepada Allah. Iya kan? Kita lanjutkan. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a taharah fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadasi idza dakhala fit taharah. Jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah hanyalah dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana sholat hanya dinamakan sholat jika dalam keadaan toharoh atau bersuci. Oleh karena itu, ingat teman-teman ya, ini penting nih. Jika syirik masuk ke dalam ibadah, maka dia akan merusak ibadah tersebut. Sebagaimana hadas masuk ke dalam toharoh, maka toharoh tersebut akan batal. Jika kita, kentut ketika mau sholat, telah berwudu, insya Allah ana yakin teman-teman bakal langsung wudu lagi. Tapi apakah perilaku itu kita terapkan juga? Ketika ada yang melakukan syirik, lalu dia bertobat, dan dia kembali bertauhid, sulit teman-teman.
Dan hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan menerima kebenaran tauhid ini, teman-teman. Karena apa ya? Sia-sia tuh apa ya? Sedih banget. Ibaratnya misalnya nih contoh, seorang arsitek buat maket gedung bertingkat misalnya 20 lantai, dikerjakan sebulan penuh. Lalu ketika disubmit atau diserahkan ke usernya atau ke bosnya, kerjaanmu ini sia-sia. Apa kira-kira yang dikatakan oleh dia? Bakal nangis dia tuh di situ tuh. Sebulan, tiap hari dikerjakan. Sia-sia kerjaanmu tuh. Lalu bagaimana dengan kita, teman-teman? Yang udah 40 tahun sholat, yang udah 60 tahun puasa Senin Kamis, yang sudah 50 tahun setiap tahun pergi haji dari semenjak balik. Berarti berapa tuh? Anggaplah 35 kali hajinya. Haji furoda terus tuh. Bayar tuh tiap tahun 300 juta, 300 juta, 400 juta setiap tahun. Tapi ternyata ada kesyirikan, baik disadari atau nggak disadari. Dan karena dia nggak mau belajar, dikasih tahu ngeyel, batal tuh semua amalnya. Yang sebulan arsitek aja nangis-nangis, apalagi yang udah 60 tahun haji setiap tahun haji furoda, dan nangis-nangis di akhirat, udah nggak ada gunanya. Buku udah ditutup. Kalau buku udah ditutup, tinggal dihitung. Kira-kira kita mau hitungan seperti apa? Introspeksi diri kita, teman-teman. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bertobat atas dosa syirik yang dulu kita pernah kerjakan. Yang dulu pernah percaya ramalan bintang, yang dulu pernah pergi ke dukun ketika mobilnya hilang, atau ada yang percaya feng shui dengan rumahnya. Ngapain? Urusan rumah, rezeki rumah, apa urusannya sama feng shui? Feng shui aja artinya apa, nggak tahu. Kenapa tiba-tiba ada pemahaman begini terus kita langsung percaya?